di sebuah rumah tangga yang terlihat tenang. Tidak semua cinta benar-benar tumbuh. Ada yang bertahan hanya karena kewajiban, dan ada yang hancur karena ego yang terlambat disadari. Mas, sarapannya udah siap. Mas, makan ya. Ini aku masakin sarapan kesukaannya Mas loh. Ayo Mas dimakan. Mumpung masih anget. Ya, taruh aja di situ. Aku juga belum berangkat kok. Gendis adalah istri yang sempurna, setia, sabar, dan selalu berusaha membahagiakan suaminya. Namun ia tidak pernah tahu bahwa Farhan tidak pernah benar-benar mencintainya. Mas, kenapa akhir-akhir ini sikap Mas dingin sekali? Aku ada salah apa Mas? Kalau memang aku ada salah, beritahu aku Mas. Kamu gak salah, Dis. Aku yang salah. Karena aku gak pernah bisa cinta sama kamu. Jadi selama ini Mas, Kita dijodohkan, Gendis. Aku gak pernah memilih ini. Aku terpaksa. Dan sangat-sangat terpaksa. Aku kangen kamu, sayang. Dari dulu, hanya cuma kamu yang aku mau. Cuma kamu, sayang. Terus kenapa kamu malah pilih nikah sama orang lain? Malahan udah jalan setahun pernikahan kamu. Tapi, kamu masih tetap tinggal sama si gendis itu. Aku gak punya pilihan, sayang. Itu perjodohan yang gak bisa aku hindari. Tapi hati aku tetap buat kamu, sayang. Kamu yakin? Kamu gak pernah cinta sama istrimu? Jangan-jangan, kamu sudah pernah tidur sama dia? Enggak lah, sayang. Aku jijik sama dia. Menyentuh pun aku gak sudi. Ya udah, sayang. Nanti kita ketemuan ya. Aku kangen banget sama kamu. Mas, siapa yang kamu telpon Mas? Kenapa kamu bicara seperti itu sama dia Mas? Apa benar kamu jijik sama aku? Apa aku sekotor itu Mas? Dia Sarah. Dia pacarku. Kenapa? Ada masalah? Dengarnya, Gendis. Aku memang gak pernah cinta sama kamu. Aku hanya menghargai keputusan orang tuaku. Selama pernikahan kita pun, aku gak pernah menyentuhmu kan. Sekarang, kamu sudah tahu kan alasannya apa. Kamu kok tega Mas? Selama ini aku sudah melayani dengan baik. Aku belajar dan sudah berusaha menjadi istri yang baik. Tapi kenapa kamu seperti ini sama aku Mas? Kenapa? Aku gak butuh itu semua. Aku tidak pernah menyuruhmu untuk menjadi istri yang baik. Jangan salahkan aku. Kalau aku memang tidak pernah mencintaimu. Mas, kasih aku kesempatan untuk bisa membuatmu mencintaiku Mas. Aku sayang sama kamu. Tolong Mas, kamu jangan seperti ini. 1000 tahun pun, kita bersama. Aku gak akan pernah bisa mencintaimu, Gendis. Jangan pernah berharap. Karena, aku hanya akan mencintai Sarah. Dan sepertinya, ini sudah waktu yang tepat untuk aku menjatuhkan talak buat kamu, Dies. Aku Fahri yang berstatus suamimu. Hari ini, di rumahku, aku talak kamu, Gendis. Talak. 3. Ya Allah, apakah ini nyata? Kadang, yang paling menyakitkan bukanlah kebohongan, tapi kejujuran yang datang terlalu kejam. Mas, aku kangen banget sama kamu. Kapan kamu ceraikan istrimu, Mas? Rasanya aku capek. Kita selalu kayak begini. Sarah, baru aja aku main talak istriku. Jadi, kamu jangan khawatir lagi ya. Setelah ini, aku akan urus surat cerai dari Gendis. Kamu yang sabar dulu ya, sayang. Setelah semua sudah resmi, kamu tinggal sama aku ya. Biar aku gak kesepian lagi di rumah. Kamu serius, Mas? Mau menceraikan istrimu? Tapi gimana dengan orang tuamu, Mas? Pasti dia bakalan marah besar sama kamu. Udah, kamu gak usah mikirin itu. Orang tuaku kan ada di luar negeri. Mereka gak bakalan tahu juga kok. Yes, bentar lagi aku bakalan tinggal di rumah impianku selama ini. Hehe. Dan kamu, Gendis, selamat ya. Kamu bakalan jadi gembel di jalanan.
Kenapa kamu masih berada di rumahku? Harusnya kamu malu, gendis. Sekarang kamu bukan lagi istriku. Apalagi yang kamu tunggu? Hah? Aku mohon Mas, berikan aku waktu 3 hari untuk aku mencari tempat tinggal yang baru Mas. Waktumu hanya sampai sore ini. Aku nggak mau. Kamu terlalu lama berada dalam rumahku. Karena keberadaanmu di sini sungguh sangat membuatku terusik. Ya Allah, kemana aku harus pergi ya Allah? Loh, gendis ya? Kamu apa kabar, Dis? Loh, kok ada Mas Arya di sini? Loh Mas, kok bisa di sini Mas? Kok tiba-tiba banget kamu ada di sini? Hehe, motor Mas mogok, Dis. Jadi Mas pulangnya rencana mau naik bis aja. Iya, kamu apa kabar? Kalau nggak salah, terakhir kita ketemu setahun yang lalu ya, sebelum kamu menikah. Iya Mas, udah lama banget ya. Alhamdulillah, kabar aku baik aja Mas. Oh iya, Dis, kamu mau kemana? Atau dari mana? Kok bawa koper segala? Emangnya suamimu kemana, Dis? Maaf ya, pertanyaan Mas banyak banget. Hehe. Anu Mas, aku juga sebenarnya bingung. Aku mau kemana? Loh, maksud kamu apa, Des? Arya adalah teman gendis di masa kuliah dulu. Dia anak yang baik, sopan dan santun, serta termasuk mahasiswa terpintar di kampusnya. Dan sekarang, di saat Arya bertemu gendis kembali, dan Arya tahu bahwa gendis baru saja diceraikan suaminya. Di saat itu juga, Arya pelan-pelan ingin kembali mengutarakan perasaan hatinya dulu, yang belum sempat dia utarakan kepada gendis. Gendis, kamu boleh tinggal di sini kok. Kebetulan rumah ini baru selesai, jadi belum sempat ditinggalin. Semoga kamu betah ya di sini. Tapi Mas, ini terlalu mewah buat aku. Aku minta tolong carikan saja. Aku kamar kos yang murah meriah aja. Aku nggak mau tinggal di sini Mas. Aku nggak mau ngerepotin kamu. Gendis, dengerin Mas ya. Kamu nggak pernah ngerepotin Mas. Dan Mas mau, untuk sekarang ini, kamu tinggal di sini. Biar Mas merasa tenang ya. Sekarang sudah malam, dan kamu harus istirahat. Mas pamit pulang dulu ya, Des. Makasih ya Mas. Masya Allah, cantik banget rumahnya. Surat cerai kita sudah keluar. Aku cuma mau ngabarin itu saja. Dan sekarang, kita sudah resmi bercerai. Ada apa, Des? Kamu kenapa? Tadi Mas Farhan nelpon, katanya surat cerai kami sudah keluar Mas. Hatiku hancur Mas. Sakit, bingung, dan rasa tak percaya. Pernikahan yang seharusnya sekali seumur hidupku, kini telah usai dan meninggalkan bekas luka yang amat sangat dalam. Aku yakin, setelah ini, hidupmu akan bahagia. Ada aku di sini, Des, yang akan selalu ada dan selalu menemanimu. Mas, apa boleh aku bersandar padamu? Maafin aku, Mas, yang sudah membawa masalahku ke dalam hidupmu. Ya Allah, kenapa aku jadi deg-degan ya? Selama tinggal bersama Sarah, Farhan selalu dituntut untuk mengikuti kemauan Sarah. Semua itu tentang barang, dan tentu saja uang. Tapi Sarah adalah perempuan pemalas. Dia hanya pintar berdandan dan pintar merayu. Farhan hanya bisa menggerutu, tapi tak berani di depan orang yang dicintainya. Dan pada akhirnya, semua terjadi. Sarah, apa-apaan kamu? Berani-beraninya kamu berbuat seperti ini di rumahku. Selera macam apa ini? Hei, orang tua, hati-hati kepeleset. Tulangmu udah rapuh. Sarah, gila kamu ya.
Bisa-bisanya kamu selingan sama kakek-kakek begitu. Emangnya aku kurang apa? Sudah aku korbankan semua waktuku, uangku, bahkan rumah tanggaku. Tapi lihat, apa ini semua balasanmu? Kenapa, Sarah? Kenapa? Apa selama ini kamu hanya ingin memanfaatkanku? Kamu tega, Sarah. Tega. Asal kamu tahu ya, Mas. Kamu pikir kamu nikah aku nggak sakit hati? Kalau tentang selera, aku memang suka yang mateng di pohon daripada yang mengkal kayak kamu. Kamu itu nggak bersyukur. Udah dikasih istri yang baik, yang sayang sama kamu, yang tulus sama kamu. Tapi kamu tinggalkan dia begitu saja. Kamu aja yang bodoh, Mas. Maunya kamu sia-siakan istri yang baik dan patuh seperti Gendis? Farhan tersentak mendengar ucapan dari mulut Sarah yang membuatnya tersadar. Farhan tersadar. Dia flashback apa yang sudah pernah dia lakukan kepada mantan istri yang sangat menyayanginya. Dan Farhan tahu tidak ada jalan menuju rujuk untuk kembali kepada istrinya. Sampai pada akhirnya Farhan punya ide gila mencari celah jalan untuk bisa kembali bersatu bersama Gendis dalam rumah tangga di kesempatan kedua. Arya, aku ingin bicara penting kepadamu. Aku ingin minta tolong Arya. Aku baru saja bercerai dengan istriku, dan aku ingin kembali padanya. Tapi perceraianku yang kemarin itu sudah jatuh talak ketiga, dan aku tidak bisa kembali kepadanya, kecuali istriku sudah menikah lagi. Maksudmu apa, Farhan? Aku tidak mengerti. Aku ingin kamu bisa mendekatin mantan istriku dan menikahinya. Setelah itu, ceraikan dia, sehingga aku bisa kembali menikahinya. Hanya itu satu-satunya jalan untuk aku bisa kembali bersatu dengan mantan istriku. Ya tapi, kenapa harus aku? Kenapa kamu ingin aku yang mendekati Gendis, Farhan? Karena kamu teman kuliahnya dulu. Kamu mengenalnya. Pasti kamu juga sangat mudah untuk mendekatinya. Aku yakin, Arya, pasti kamu dengan sangat mudah untuk merayunya. Ini foto terbaru mantan istriku. Dia cantik. Dia lembut. Tapi sayang, aku yang membuangnya begitu saja. Apa sekarang kamu tahu keberadaan mantan istrimu? Aku tidak pernah tahu Gendis berada di mana sekarang. Aku juga sudah mencoba menghubunginya, tapi tetap saja tidak pernah mau diangkat.